YouTube bisa saja menjadi legal sepanjang mereka mengurus izin periklanan. Kemudian tadi ada syaratnya, mereka tidak melakukan kegiatan dalam bentuk mata uang asing dalam Indonesia. Mungkin Anda sekarang tidak bisa masuk ke aplikasi, Anda jangan khawatir, nggak usah panik Bapak Ibu ya. Karena VTube sekarang sedang masuk ke VTube 3.0, 99% legalitas kita sudah mau selesai. Tinggal sisa 1% lagi. I believe all VTubers are aware that there are too many competitors that spreading the bad news to the market regarding VTube. Apparently, some of them even spend money to the media and some public person, or even hire some IT hackers trying to pull us down. Juni 2020, layanan VTube dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi dikarenakan belum mengantongi izin resmi dan diduga money games. Adapun cara kerja VTube adalah dengan memberikan profit sharing kepada anggota atau member yang menonton iklan di aplikasi VTube. Kemudian member akan mendapatkan poin dari menonton iklan dan bisa dicairkan dalam bentuk uang. Anggota bisa mendapatkan poin tambahan dengan mengajak orang lain atau bisa juga upgrade level misi dan bisa memperjualbelikan poin. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2021, Kominfo memblokir situs VTube dan selanjutnya aplikasi VTube hilang di Play Store. Jack Guai yang disebut-sebut sebagai CEO VTube menyebar pesan kepada penggunanya bahwa VTube sedang maintenance sampai awal Maret 2021 menuju VTube 3.0. Wilbert Karimun, salah seorang founder VTube, mengatakan hal yang sama dalam akun Instagram VTube Official 2020. Bahkan perizinan VTube diklaimnya telah mencapai 99% menuju VTube 3.0 yang sepenuhnya legal. Dan kabar baik yang kedua adalah 99% legalitas kita sudah mau selesai. Tinggal sisa 1% lagi. Namun sampai saat ini VTube 3.0 yang dijanjikan belum juga keluar. Sudah hampir 1 tahun VTube belum juga mendapatkan izin dan dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Bagaimana info terbaru terkait VTube? Apakah benar proses perizinan VTube tinggal 1% lagi? Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi, Bapak Tongam L. Tobing dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Jasa Keuangan OJK. Video katanya dapat cuan ya, bilang aja lah kamu tadi buka aplikasi apa tuh namanya, VTube ya, aplikasi VTube, kemudian TikTok guys itu yang itu saudaranya. Nah itu kan sebenarnya udah dicap sebagai kegiatan investasi ilegal Pak oleh Satgas Waspada Investasi. Kita mau tahu dong Pak, update terbarunya untuk saat ini VTube itu udah sampai mana ya Pak? Karena kan udah ada yang bilang kalau VTube ini udah diblokir oleh rekan-rekan Kominfo seperti itu kan Pak ya. Tapi masih ada aja nih Pak yang nakal mainin itu aplikasi Pak. Boleh nggak sih Pak dijelasin tentang update baru dari VTube dan juga rekan-rekannya ini Pak? Ya, terima kasih mengenai VTube dan TikTokers ini. Memang ini fenomena baru di mana masyarakat kita diiming-imingi keuntungan untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton video atau iklan. VTube ini sebenarnya sudah kita hentikan pada bulan Juli 2020 karena kegiatan yang merupakan seperti money game, di mana para member itu menonton iklan dan mendapatkan poin. Tetapi pada saat mereka menonton, mereka harus mendapatkan poin-poin itu dulu untuk membayar misi yang lebih tinggi. Jadi contohnya ada misi 3, contohnya mereka harus menyetor 500 poin dulu untuk mendapatkan poin-poin pada saat mereka menonton iklan di dalam aplikasi VTube. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang pada dasarnya adalah merupakan penghimpunan dana dari masyarakat walaupun dalam bentuk TV Point, di mana masyarakat harus membeli TV Point dari member-member lain, dan dengan demikian ada penghimpunan dana di sana. Kemudian mereka juga melakukan kegiatan dengan skema referral juga, member get member, di mana mereka semakin banyak mendapatkan member baru, semakin banyak komisi yang diperoleh. Jadi VTube ini masih masuk dalam daftar investasi ilegal saat ini. Kemudian TikTokers juga pada tanggal 10 Februari 2021 telah kami sampaikan kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs web aplikasi dari TikTokers. Sama juga TikTokers ini memberikan uang kepada
member, di mana member itu melakukan pembelian keanggotaan. Ada level-level keanggotaan. Ada yang gratis, memang level magang, tapi hanya dapat uang 20.000 per tahun. Tetapi ada level-level yang, contohnya ada level pengawas yang harus dibeli dengan uang 4,99 juta rupiah dan mendapatkan penghasilan sampai dengan 120 juta per tahun. Nah, mereka juga menggunakan sistem referral, member get member. Semakin banyak member yang direkrut, semakin banyak bonus-bonus yang diperoleh. Lalu Pak, untuk update-nya sendiri saat ini seperti yang sudah saya tanyakan sebelumnya, kan katanya sudah diblokir nih Pak. Tapi masih ada aja nih Pak, teman-teman kita di luar sana yang masih bisa akses, benar yang masih iseng main ini VTube dan juga TikTok Cash dan rekan-rekannya itu bagaimana tuh Pak? Ya, VTube memang ada beberapa aplikasi yang muncul belakangan ini dan kami sudah minta blokir oleh Kominfo dan saat ini memang aplikasinya sudah ditutup. Dan demikian juga TikTok Cash. Namun demikian, memang para pelaku ini sengaja mencari cara untuk tetap melakukan kegiatannya dengan membuat aplikasi-aplikasi baru, situs baru atau mengganti nama dengan baru. Contohnya TikTok Cash itu sekarang ada TikTok Now yang juga merupakan bagian dari TikTok Cash. Oleh karena itu kita sudah koordinasi sama Kominfo untuk melakukan pemblokiran secara dini. Jadi kegiatan-kegiatan future QTech atau VTube dan TikTok Cash ini akan tetap mungkin ada sepanjang masyarakatnya memang masih ada yang akses. Oleh karena itu peran serta masyarakat memang yang perlu kita butuhkan di sini. Jangan mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini ilegal dan juga cenderung merugikan masyarakat. Di mana masyarakat kita yang ikut belakangan itu adalah setoran-setoran uang untuk membiayai para peserta yang datang terlebih dahulu. Jadi ini ibaratnya gali lubang tutup lubang. Oleh karena itu untuk menghindari kerugian, masyarakat diminta tidak ikut pada VTube dan TikTok Cash. Ya. Pak, tapi ada aplikasi sejenis VTube atau TikTok Cash lagi nggak sih Pak yang jadi perhatian SWI saat ini Pak? Yang meresahkan gitu kan, gitu Pak? Ya, jadi memang sangat diminati oleh masyarakat ini, di mana kita hanya menonton video atau iklan, kita dapat uang. Nah, aplikasi serupa juga ada kita temukan, seperti contohnya Snack Video, Search Result, kemudian GoIns yang berbasis Instagram, di mana masyarakat kita diiming-imingi untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton iklan, klik iklan, atau menonton video, tetapi harus melakukan pembayaran dulu untuk menjadi anggota dan juga merekrut anggota lain untuk masuk. Ya, lalu Pak, untuk pertanyaan berikutnya yang buat kita penasaran ya, Sin, kan sebenarnya aplikasi ini diminati karena tadi seperti Pak Tongam bilang cuma nonton video. Betul, tambahan juga kan bisa dapat uang. Iya, betul, langsung dapat uang. Nah, sebenarnya sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini untuk memberikan mereka beberapa langkah untuk penormalan itu apa saja, Pak? Iya, seperti VTube itu kami sudah menyampaikan arahan karena mereka datang ke kami untuk konsultasi bagaimana mereka supaya dinormalisasi dan kami tentunya memberikan arahan kepada mereka agar mereka mengurus perizinan sesuai dengan kegiatannya sebagai jasa periklanan. Di samping itu juga kami mengarahkan VTube ini agar melakukan perubahan pada model bisnisnya. Yang pertama, mereka harus menggunakan rupiah dalam transaksinya, di mana saat ini mereka menggunakan dolar Amerika. Kemudian juga yang kedua, kegiatan ini tidak boleh menggunakan skema referral, artinya member get member. Jangan sampai ada perekrutan anggota di dalam kegiatan ini. Yang ketiga adalah kalau masyarakat mau membeli poin untuk periklanan, hendaknya memang tidak dilakukan antar anggota. Jadi poin itu harus dibeli dari VTube. Saat ini memang antar anggota melakukan jual beli poin yang memang ini digunakan untuk menaikkan misi masing-masing. Karena ada peringkat-peringkat di VTube ini. Kemudian ada bintang-bintang juga di VTube ini. Semakin tinggi peringkat dan bintang kita, semakin banyak view point yang kita peroleh. Kemudian juga kita minta mereka menertibkan komunitasnya. Komunitas sangat banyak komunitas yang ada di medsos saat ini yang terkait dengan VTube. Mereka kita minta untuk menertibkan komunitas-komunitas tersebut. Dan juga kita minta servernya di Indonesia, tidak boleh di luar negeri. Karena bagaimanapun juga kegiatan yang ada di Indonesia harus di Indonesia servernya. Kemudian mengenai TikTok Cash ini memang adalah kegiatan yang mengarah kepada money game juga, di mana para member ini membeli paket-paket keanggotaan tadi. Jadi paket-paket ini semakin tinggi paket keanggotaan, semakin banyak komisi yang diperoleh.
Dan saat ini kita sudah menyampaikan kepada Kominfo untuk memblokir semua yang terkait dengan TikTok Cash. Walaupun mereka melakukan perubahan-perubahan pada situs atau aplikasi, kita meminta mereka Kominfo untuk memblokir semua. Dan saat ini kedua aplikasi entitas ini, VTube dan TikTok Cash, merupakan kegiatan-kegiatan yang masuk daftar investasi ilegal. Seperti itu ya perjalanan si VTube ini dan juga TikTok Cash memang sudah ditertibkan. Tapi betul tadi kata Pak Tongam, setelah mereka mencari cara ya Pak ya, begitu ya Pak ya, untuk ada lagi gitu, misalkan berubah nama lagi seperti itu. Kayak ditutup satu, tumbuh lagi Tumbuh lagi satu gitu ya, Pak ya? gitu Pak ya. Ada satu lagi ditutup, lalu ditutup lagi yang lainnya seperti itu. Sebenarnya Pak, kalau kita kan masih penasaran nih Pak. Betul. VTube ditutup, ada lagi yang lain. Lalu yang lain itu ditutup, muncul lagi nih yang lain nih Pak. Sebenarnya sampai dengan saat ini ada berapa aplikasi serupa sih Pak? Kalau aplikasi serupa seperti ini memang banyak ya saat ini, baik berbasis media sosial atau berbasis aplikasi atau website ya. Tetapi memang saat ini yang kita tahu ada beberapa seperti yang katakan tadi, VTube, TikTok Cash, Search Result, Snack Video, GoIn, dan mungkin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk mengadu peruntungan ya dengan melakukan penipuan kepada masyarakat dengan hanya menonton iklan atau video mendapatkan uang. Tetapi memang ini berulang sekali memang terjadi, di mana kita contohnya hari ini kita blokir, kita hentikan, besok muncul lagi nama baru atau muncul lagi yang baru. Nah ini memang kami lihat ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama dari sisi pelaku ini dengan kemudahan teknologi informasi saat ini mudah membuat situs, aplikasi atau mengirim berita atau konten di berbagai media sosial, ini memudahkan pelaku sebenarnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan penipuan ini. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak sekali untuk mempengaruhi kegiatan ini karena setiap orang itu bisa mengirim saja, membuat aplikasi atau membuat situs di dalam teknologi informasi saat ini. Nah, ini sulit bagi kita sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita blokir hari ini, nanti sore dia contohnya muncul lagi gitu ya, muncul lagi itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita lebih respon adalah memang tingkat literasi masyarakat kita yang masih rendah, di mana masyarakat kita masih sangat sering tergiur apabila ada penawaran dengan iming-iming hasil tinggi. Jadi ditawarkan nonton iklan dapat uang langsung ikut, ditawarkan top up uang dapat mobil langsung ikut. Jadi memang kita masih perlu meningkatkan literasi masyarakat kita sehingga masyarakat kita bisa mengenal produk-produk keuangan yang memang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Jadi kedua hal ini memang membuat kita tetap melihat akan ada peluang-peluang investasi ilegal ini atau sejenis VTube dan TikTok Cash ini akan tetap bisa muncul di kemudian hari. Ya, jadi memang diri gitu kan Pak. Nah, tapi seperti yang kita ketahui secara bersama Pak, bahkan si VTube ini dan juga rekan-rekan sejenisnya itu kan punya komunitas, dan komunitasnya ini punya sosial media gitu Pak. Salah satunya di Facebook tuh, VTube itu punya kayak aplikasi, komunitas. Betul. Yang namanya itu, ya dia tuh selalu membela gitu Pak, membela aplikasi ini. Dan bahkan ada salah satu anggotanya yang bilang VTube itu udah legal, VTube itu sudah melakukan berbagai macam tahapan normalisasi seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya tetap diblokir dan dicap sebagai investasi ilegal. Nah, apakah tadi orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut bisa ditindaklanjuti Pak, atau ya udah dibiarin aja gitu Pak? Ya, pertama-tama kami sampaikan para komunitas yang masih menawarkan VTube dan TikTok Cash ini agar menghentikan kegiatannya, karena bagaimanapun juga kegiatan VTube dan TikTok Cash adalah kegiatan yang ilegal. Oleh karena itu penawaran-penawaran ilegal ini bisa dilaporkan ke penegak hukum apabila memang tadi ada para masyarakat kita yang merasa dirugikan. Tetapi ini juga menjadi perhatian kita bahwa masyarakat kita ini ada beberapa anggota masyarakat kita sudah mengetahui bahwa itu ilegal. Tetapi sepanjang masih menguntungkan bagi dia pasti membela setengah mati. Nah, Betul. itu. Nah, jadi sepanjang dia masih dapat uang dari situ, dia akan mengatakan bahwa itu harus diperjuangkan karena menguntungkan. Tetapi pada saat ada masyarakat kita ini ikut di situ tapi sudah dirugikan, nah yang disalahkan pemerintah. Mana ini pemerintah dari dulu kok nggak dilarang ini ya gitu. Jadi ini serba salah memang. Pada saat dapat untung diam aja dia atau malah membela-bela. Pada saat rugi yang disalahkan pemerintah. Nah ini juga menjadi
perhatian kita kepada masyarakat, bahwa masyarakat kita perlu kita didik lebih dewasa agar waspada. Jangan sampai menganggap keuntungan-keuntungan itu merupakan keuntungan yang legal, tapi keuntungan itu adalah kerugian bagi orang lain yang datang belakangan. Jadi uang yang didapat oleh para member yang datang yang terdahulu ini berasal dari uang member-member yang datang belakangan. Jadi ini yang dirugikan itu adalah masyarakat kita yang datang belakangan. Betul. Pak, saya juga penasaran nih Pak, kalau misalnya kayak seperti tadi VTube atau TikTok Cash dan aplikasi sejenis yang memang sudah termasuk di dalam daftar investasi ilegal, apakah kedepannya ketika mereka sudah menjalankan tadi ditindaklanjuti oleh SWI, normalisasi itu apakah bisa menjadi legal gitu Pak? Kan banyak kayak gitu, urus kayak gitu Pak, nyuruh VTube-nya atau apa gitu. Apakah memungkinkan Pak seperti itu Pak? Ya, Satgas Waspada Investasi pada dasarnya memang mendorong masyarakat yang menjadi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan secara legal. Karena bagaimanapun juga, setiap kegiatan usaha yang memberikan kontribusi pada perekonomian, ini sangat kita butuhkan. Nah, itu bisa saja menjadi legal sepanjang mereka mengurus izin periklanan. Kemudian tadi ada syaratnya, mereka tidak melakukan kegiatan dalam bentuk mata uang asing, dalam bentuk rupiah. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak melakukan kegiatan member get member. Yang ketiga, tidak melakukan jual beli poin antar member, tetapi kalau ada yang butuh poin dibeli langsung dari VTube. Kemudian juga yang keempat, kita minta mereka menertibkan komunitasnya, seperti dari komunitas-komunitas yang selalu menawarkan kegiatannya walaupun saat ini sudah diblokir. Kemudian yang kelima, bahwa mereka itu harus melakukan kegiatan usaha dengan server di Indonesia. Nah, kalau mereka bisa memenuhi hal tersebut, menurut kami sih memang dimungkinkan saja di normalisasi menjadi legal. Karena bagaimanapun juga kami sangat mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang membawa kebangkitan perekonomian, terutama inovasi keuangan digital itu bisa melakukan kegiatan secara baik di Indonesia. Mengenai TikTok Cash, nah TikTok Cash ini juga memang bisa saja, tetapi kalau kami lihat dari skemanya itu sangat tidak mungkin, karena skemanya adalah jual keanggotaan di sana, di mana masyarakat bayar dulu untuk nonton. Nah, kalau umpamanya kegiatan-kegiatan yang tidak bayar, tapi kita diberikan uang, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi intinya adalah jangan sampai ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk mendapatkan uang dari perusahaan-perusahaan ini. Ada unsur penghimpunan dana tadi ya Pak ya, yang untuk TikTok Cash tadi ya Pak? Ya, jadi seperti di VTube, mereka itu menghimpun poin, walaupun poin itu memang bukan uang, tetapi poin itu dibeli, satu poin $1 Amerika. Kemudian di TikTok yang dibeli adalah keanggotaannya, keanggotaan yang sangat berjenjang. Semakin tinggi keanggotaan kita, semakin banyak bonus kita. Jadi ada di situ penghimpunan dana masyarakat. Kayak tadi yang Kami mengharapkan masyarakat tetap berhati-hati sebelum melakukan investasi atau menyetorkan uang atau memberikan jenis-jenis poin kepada suatu entitas tertentu. Masyarakat harus ingat 2L, yaitu legal dan logis. Jadi apabila ada penawaran investasi yang sangat menggiurkan, kenali 2L, legal dan logis. Legal artinya bahwa perlu diteliti legalitas kegiatannya, legalitas lembaganya, produknya. Kalau tidak ada izinnya, jangan diikuti. Kemudian yang kedua logis, artinya adalah rasionalitasnya. Kita lihat contohnya, imbal hasil yang sangat tinggi. Seperti contohnya TikTok Cash, kita bayar keanggotaan pengawas 5 juta, tapi 1 tahun bisa mendapat 120 juta. Ini tidak logis. Dari mana uangnya? Nah, artinya kita juga harus memahami bahwa logis itu juga tidak mungkin orang lain membuat kita kaya. Dia aja miskin, kok dia bikin kita kaya? Ini juga perlu kita pahami. Jadi kalau ada penawaran yang sangat menggiurkan, kenali legal dan logis.